Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa hafadna wa baladana min kulli su' innaka waliyu dzalik wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan melimpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Filastin dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersama majelis yang semoga Allah berkahi. Dan sekali lagi, urgensi kita mempelajari kitab ini adalah yang pertama mengikuti metodologi para ulama dalam mengkaji ilmu dan mengikuti pola mereka dalam mempelajari ilmu agama. Sebagaimana buku ini dikaji di berbagai macam tempat dari zaman ke zaman dan direkomendasi oleh para ulama untuk dikaji di bab ini. Dan sekali lagi, inti dari ini semua adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'addabu tsumma ta'allamu, belajar atau beradablah lalu belajarlah, beradablah lalu belajarlah. Jadi Anda harus beradab dulu baru Anda belajar, itu idealnya. Dan kita sudah sampaikan bahasa sederhananya bahwa ilmu itu harus dipegang oleh orang baik. Ilmu itu harus dipegang oleh orang yang punya adab dan budi pekerti yang luhur. Karena ilmu itu senjata. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam Miftah. Sama, untuk punya senjata itu gak mudah. Harus latihan nembak dulu dan harus punya surat-surat. Dan untuk punya surat-surat itu harus dicek. Di antara yang dicek apa? Kesehatan jiwa gitu loh. Ya, orang baik atau buruk. Nah kalau orangnya error, ya dia kan nembak sembarangan, hadirin.
Nah ini hal yang perlu kita camkan. Makanya kenapa para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu. Dahulu mereka belajar adab sebelum ilmu. Itu semuanya memberikan pesan kepada kita bahwa ilmu itu harus dipegang oleh orang baik. Baru dampaknya itu besar. Jadi ini yang harus kita camkan. Sebenarnya ini bukan hanya ilmu agama aja hadirin. Semua ilmu gitu. Tapi lihat bagaimana dengan indahnya ilmu agama diset seperti itu dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sebuah kaidah yang baku, yang paten. Itu hal yang penting. Pendekatannya kan hampir sama dengan sabda Nabi SAW, ni'mal malu soleh li rajuli soleh, sebaik-baik harta yang halal, yang baik di tangan orang soleh. Karena begitu harta di tangan orang fasik, berantakan semua hadirin. Dia akan gunakan untuk hal-hal yang maksiat, bahkan memuluskan kemaksiatan. Jadi kalau harta itu di tangan orang soleh, dia akan gunakan untuk ketaatan dan memuluskan ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi itu poin. Nah oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kembali lagi kita nggak meluas ya, tapi poinnya adalah ini kan menunjukkan bahwa hal-hal yang strategis itu, hal-hal yang dampaknya besar bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, itu dalam konsep agama kita harus di tangan orang-orang baik. Gitu. Seperti ilmu itu dampaknya besar. Nah, itu perlu di tangan orang baik. Nah, gimana jadi baik, gimana jadi beradab, belajar hadir. Dan belajar dengan polanya para ulama. Karena mereka yang tahu. Dengan resepnya para ulama. Karena mereka yang ngerti. Nah, ini yang kita coba dengan segala keterbatasan kita. Ini yang kita coba dengan segala kebodohan kita dan kekurangan kita. Semoga Allah terima dan Allah perbaiki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan. Kembali bersama virus yang mematikan di dunia ilmu, yaitu ihtiqarun nas, meremehkan manusia. Dan kita akan lanjutkan ke ayat ke-13 dari surat Al-Hujurat. Mohon dibaca ulang, silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ولمشايخه ومشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن ألويات احتقار الناس تدبر قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جزاك الله خيرا. cukup. جزاك الله خيرا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala
setelah menulis rahimahullahu ta'ala membawakan surat Al-Hujurat ayat 11, beliau membawakan ayat kedua yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya yang artinya kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi semua bangsa di dunia dan semua suku di dunia itu berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Dan kalau kalian sudah saling mengenal, dijelaskan dalam tafsir ayat ini, maka akan melahirkan banyak hal-hal positif. Nah itu, tanasur, saling tolong menolong, dari tanasur, ta'awun, tawaruth, lalu kalau cocok nikah gitu. Kalau udah ditakdir seterusnya, lalu dengan ada pernikahan, adanya anak, lalu saling mewariskan, lalu menunaikan hak keluarga dan lain-lain. Nah ini penting hadir, makanya salah satu PR kita misalnya ikut kajian nih, kita udah saling mengenal satu lain dengan lain atau belum nih hadirin. Siapa yang udah kenal 99% jamaah yang hadir di sini? Ada 99%. Aduh, repot ya. Kalau 98% ada. Akhwat udah saling mengenal belum? Ini PR memang kalau kondisinya seperti ini. Padahal tujuannya itu adalah untuk saling mengenal. Lalu habis saling mengenal, melahirkan banyak hal-hal positif lainnya. Makanya penting saling kenal tuh. Hadirin kenal berapa orang di sini? Aku ini udah 3 tahun Pak Ustadz. Tapi ya aku cuma kenal 1 orang, Pak Ustadz. Aduh, salah lagi hadirin sekalian. Jadi 3 tahun itu enggak ada komunikasi dengan yang kanan, yang kiri, dan seterusnya. Coba siapa yang kenal paling banyak di sini? Tunjuk tangan. Pede aja. Nggak ada yang punya ini keberanian angkat tangan. Ada nggak? Hah? Terserah, kan saya nggak mengenal berapa orang. Yang merasa kenal banyak orang di sini. Yang paling banyak siapa? Hah? Nggak ada. Kalian hadir nggak kenal satu pun? Hah? Ya coba aja mana? Tunjuk tangan dong Pak. Ya. Tunjuk siapa aja. Pak Fadli, kemudian Pak Firman, Pak Firman, kemudian Mas Febri, Mas Wendy, Mas Asep, kemudian Mas Andika di belakang,
Mas Tias, itu Pak siapa? Pak Arif. Ya sekitar segitu Pak Ustadz. Ya bagus lah Pak. Masih ada dulu, karena udah berani. Yang merasa lebih dari beliau siapa? 8 tuh paling banyak di sini. 9 ada nggak yang kenal 9? Hah? Nggak ada 9 orang. 9 nggak ada. Semua kelompok mentok 8. 10 nggak ada juga. Ada nggak? Akhwat. Siapa yang kenal banyak akhwat? Akhwat nggak disuruh teriak-teriak, suruh jawab, ambil mic, sebutin berapa yang dikenal, sebutin namanya. Akhwat ditanya apa, dikerjain apa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung disebutin namanya aja Ustadz ya? Ya kenal berapa orang dulu, kalau 201 kan masa kita dengerin dia sebutin 201 orang. Kenal berapa orang? Lebih dari 10 Ustadz. Iya berapa? Range-nya mungkin 15-20. Oke, berapa? Mbak pedagang bukan sih? Bukan. Ya udah sebutin. Nah, nama siapa nama? Karona, Nadia, Novi 2. Novi 2. Enggak apa itu. Novi 2. Terus Novi 3 sampai 15. Astagfirullah. Jadi enak ngafalinnya. Karena semua temannya namanya Novi. Novi 3, terus Novi 2, terus Kak Fira, Kak Ica, Kak Manda, Kak Dewi, Kak Ila, Kak Erna, Kak Rini, Anissa, Syifa, Dila, Salma, Kak Fatma, Kak Putri, siapa lagi ya? Masih banyak sih Ustadz. Oh banyak. Oh iya Kak Nia, Kak Wulan, Kak Mirna, terus Kak Anissa. Ini beda lagi Anissa, jadi Anissa ada 2. Udah? Masih banyak? Marni 1, Marni 2. Masya Allah. Mbak bukan DKM di sini kan? Oke. Social butterfly Ustadz. Oh. Nah. Terima kasih banyak. Itu. Jadi total ada berapa? Dapat hadiah belum? Lebih dari 20 tadi Ustadz. Iya. Iya percaya kok. Gak usah menjawab dengan tertekan seperti itu. Tapi jazakallahu khairan. Kalau gitu saya kasih tantangan ya. Selama 1 bulan insya Allah ke depan, siapa yang bisa kenal 30 orang di sini? 30 orang. Nah. Mentok-mentok bawa 29 keluarganya ke sini. 30 orang ya, cukup ya? Yang bisa 30 orang, angkat tangan, nanti insya Allah dapat hadiah. 30 orang. Dan kenal benar, tunjuk 31, 2, 3, 4 gitu lah. Dan kalau pakai strategi beliau, boleh cari aja yang namanya sama biar gampang gitu lah. Kayak Budi kan banyak tuh namanya Budi. Budi 1, Budi 2, Budi 3, Budi 4, Budi 5, Budi 6, nah gitu. Ini penting karena lita'arofu ini. Nah kan kita baca ayatnya, masa cuma selewat tok.
terus jadi angin lalu, nggak bisa nih. Ini karena ada ayat berbeda-beda gitu. Dan 30 orang ini harus beda-beda. Ya masa sama kan? Maksudnya gini, bukan teman satu komplek yang datang semuanya ke sini, bukan gitu loh. Kan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku gitu loh. Jadi berkomplek-komplek. Jadi jangan, karena kan sebagian jamaah itu kan ada kan, misalnya tinggal satu komplek atau satu wilayah yang kecil, datangnya bareng-bareng gitu ada. Atau ada sekolah di mana terus bareng-bareng. Enggak. Ini harus 30 itu jangan satu sumber. 1 bulan cukup. 1 bulan berarti 4 kajian plus hari-hari lain kalau bisa dimaksimalkan. Gitu. Jelas ya, 30 orang. Yang bisa, sekarang berarti tanggal berapa sih? Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti tanggal 11 ya? Insya Allah tanggal 11. Ini mah bukan sebulan, setahun kita. Iya. Jadi kita nih 2024. Nanti dikumpulin 2025. Lumayan setahun 30 orang. Nah ini penting biar hadirin tuh mau kenalan lah gitu. Memang nggak mudah, kondisi kajian kayak seperti ini tuh susah memang. Nah itu tantangannya di sana. Dan nanti berkah deh coba. Ini jadi intinya tuh jangan dapat hadiahnya. Intinya gimana ngamalin ayat ini, nanti Allah kasih keberkahan. Beda. Karena manusia tuh makhluk sosial dan sisi sosialnya itu harus diasah. Harus diasah. Dan ini salah satu tujuan penciptaan, lita'arafu. Agar mereka saling kenal. Dan nanti kalau udah saling kenal, nanti pintu-pintu kebaikan Allah buka. Gitu. Pintu-pintu kebaikan nanti Allah buka. Walaupun tentu saja di setiap ekosistem atau di setiap lingkungan pasti ada oknum, pasti ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab dan seterusnya. Itu di semua lingkungan pasti ada itu. Tapi hal besarnya adalah kita saling mengenal dan agar banyak pintu kebaikan yang terbuka untuk kita. Itu poinnya, karena susah loh, susah. Kondisi kajian kayak gini tuh seringkali susah untuk kita menjalankan hal ini. Beda kalau misalnya skup kecil gitu loh. Itu berapa kali kajian udah saling kenal. Tapi kalau kondisi kayak gini, butuh upaya tambahan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Lalu Allah SWT menutup firman-Nya dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha paham hal yang global maupun yang detail. Khabir itu tahu yang umum, yang global, dan yang detail dan terperinci.
Hadirin Allah muliakan, yang kita garis bawahi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Dan Allah yang Maha Tahu. Dan di antara kemahatauan Allah, kemahasempurnaan ilmunya Allah, Allah lah yang Maha Tahu siapa yang paling bertakwa secara zahir dan batin. Siapa yang bertakwa zahir dan batin, siapa yang hanya terlihat bertakwa secara zahir, ternyata batinnya tidak. Nah itu. Kata sebagian para ulama tafsir seperti As-Sa'di rahimahullah, ya'lamu man yaqumu minhum bitaqwallahi zahiran wa batina mimman yaqumu bidzalika zahiran la batina. Allah yang maha berilmu, alimun khabir, ialah yang mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar mewujudkan ketakwaan secara zahir dan secara batin dari orang-orang yang hanya terlihat takwa secara zahir tapi ternyata batinnya tidak, hadirin. Itu boy. Nah, kalau Allah yang Maha mengetahui, maka salah satu kesimpulannya, apa hak kita merendahkan orang lain? Nah itu. Apa data kita sehingga kita merasa diri lebih tinggi daripada orang lain? Mungkin lagi-lagi kita terlihat lebih bertakwa dari orang lain secara zahir, tapi belum tentu secara batin. Belum tentu secara batin. Nah, yang tahu zahir dan batin itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tahu zahir dan batin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin sekalian, dalam surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci, karena Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah secara zahir dan batin. Jangan merekomendasi diri kalian sendiri. Jangan anggap diri kalian suci. Allah yang Maha Tahu. Kenapa demikian? Karena sekali lagi alurnya kan hadirin sekalian, alurnya itu adalah manusia itu berbeda-beda. Manusia itu berbeda-beda. Dan dari perbedaan-perbedaan itulah menunjukkan bahwa tingkatan mereka berbeda-beda hukum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah adalah sesungguhnya yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, berbicara bertakwa itu, Nabi SAW bersabda tentang inti ketakwaan. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Kata Nabi SAW,
inti dari ketakwaan itu di sini, sambil menunjuk dada beliau. Inti ketakwaan itu di sini. Inti ketakwaan itu di sini. Beliau menunjuk dada beliau sebanyak 3 kali. Di sini, di sini, di sini. Artinya inti ketakwaan adalah di hati. Inti ketakwaan di ketakwaan batin. Dan bukan berarti zahir tidak penting. Kenapa inti ketakwaan di hati? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Kalau hati itu baik, bertakwa, maka semua anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, maka semua anggota badan rusak. Dan kalau terlihat baik di beberapa kesempatan, itu bisa jadi pencitraan, bisa jadi kemunafikan, dan itulah inti kemunafikan, memperlihatkan keimanan secara zahir, tapi menyembunyikan kekufuran secara batin dan secara hati. Jadi itulah alurnya hadirin sekalian, bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Takwa itu intinya di hati. Nah, hati itu yang tahu hanya Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap suci diri kalian. Allah yang paling tahu, yang paling bertakwa. Atau ayat yang sedang kita bahas. Setelah Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah mengatakan bahwa Allah lah yang maha mengetahui dan yang maha khabir, atau yang tahu hal umum dan hal yang detail. Innallaha alimun khabir. Jadi ayat ini benar-benar menutup pintu meremehkan orang apapun alasannya. Apapun alasannya, nggak bisa. Karena untuk menganggap saya lebih baik daripada si A, ini belum ngeremehin loh, baru assessment aja, menilai siapa yang lebih baik, saya atau B, atau C, atau D, atau E. Baru setelah itu kan ada 2 opsi, mau menghormati atau mau meremehkan. Bisa dimengerti nggak? Kan kita orang tuh kan nggak langsung meremehkan pihak lain. Sebelum meremehkan, step sebelumnya adalah dia melakukan assessment dulu, dia melakukan penilaian siapa yang lebih baik nih. Nah, untuk sampai di titik ini saja mengklaim lebih baik, kita tidak punya datanya, itu maksudnya. Kita nggak punya datanya, nggak punya datanya. Innallah alimun khabir, yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita nggak punya. Makanya sebelum sebatas merasa diri suci saja, itu udah tutup pintunya sama Allah. Fala tuzakku anfusakum. Maka jangan menganggap diri kalian suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Wa a'lamu bimani taqwa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Dan menganggap diri suci itu belum tentu meremehkan orang loh. Bisa jadi ada orang menganggap dirinya suci dan menganggap diri orang lain suci juga. Gitu loh.
sejajar kita nih. Dia nggak ngeremehin. Itu aja pintu ditutup sama Allah. Gak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Dan itulah ayat ketiga yang dibahas. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian meremehkan, janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Kenapa? Karena takwa itu di hati. Dan Allah yang mengetahui secara pasti. Itu poin. Gak bisa. Jadi gimana kita meremehkan? Wong, beberapa langkah sebelum meremehkan saja, pintunya sudah ditutup. Pintunya sudah ditutup. Jadi orang yang meremehkan pihak lain itu menabrak bukan satu pintu, beberapa pintu yang ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena menganggap diri kita suci saja nggak bisa. Memastikan diri ini baik saja nggak bisa. Fala tuzakku anfusakum. Dan maksud tuzakku anfusakum, jangan menyatakan diri kalian suci ala sabil ijab, terpukau dengan diri kalian, kagum dengan diri kalian, dan memuji diri sendiri. Nah, itu. Memuji diri sendiri. Ala wajib tamadduh. Nggak boleh muji diri sendiri. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan la tamdahuha ala sabilil ijab. Jangan memuji diri sendiri karena kagum sama diri kita. Berarti nggak boleh. Pintu itu boleh dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah itu. Tapi hati-hati karena sangat tipis. Sangat tipis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surat Duha hadirin. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Jadi dalam rangka, jadi sebenarnya yang dipuji itu bukan diri kita. Yang dipuji siapa? Allah, gitu loh. Yang hebat itu bukan diri kita. Yang maha sempurna dan maha baik itu Allah. Ah, itu beda. Adapun memuji yang apa? Yang arahnya mengangkat diri kita, menyatakan diri kita hebat, jago, pintar segala macam, gak boleh. Tapi menyebutkan nikmat Allah yang pada akhirnya Allah lah yang diagungkan, Allah lah yang dipuji, Allah lah yang ditinggikan dan dimuliakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus kita sadari. Dan sekali lagi, ulama mendidik umat dengan konsep ini sebelum umat belajar ilmu bab demi babnya. Nah, itu. Karena sekali lagi, ta'addabu tsumma ta'allamu. Beradablah sebelum kalian belajar. Dan buku ini kan dikaji sebelum membahas buku-buku yang lain. Jadi ketika seseorang masuk ke pembahasan ilmu secara utuh, itu mentalnya udah mental merendah, hadirin. Makanya dididik dari awal. Sehingga ketika mereka mendapatkan hal-hal yang bisa melambungkan hati mereka,
sehingga membuat mereka besar kepala, mereka tidak tergoda. Kenapa? Karena sudah dididik sama guru-guru mereka dari awal. Gak boleh ngeremehin orang, gak boleh rendahin orang, gak boleh menganggap diri ini suci. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Takwa itu ada di hati. Dari mana Anda bisa memastikan hati Anda? Kalau Anda gak bisa memastikan hati Anda, bagaimana Anda vonis hati orang lain? Dan itu ditanamkan dari dini, dari awal. Allah yang lebih tahu. Itu hal yang perlu kita renungkan. Bahkan sebaliknya, bahkan sebaliknya, suasana orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu apa hadirin? Salah satunya khauf dan roja. Nah, itu dua hal yang kata para ulama seperti Ibnu Qayyim seperti dua sayap bagi seekor burung. Rasa harap dan rasa cemas. Sadarkah kita kalau kita benar-benar bisa menerapkan konsep bahwa dalam hidup kita harus selalu punya rasa harap dan rasa cemas, otomatis pintu menganggap diri ini suci itu tertutup dengan sendirinya. Atau pintu memastikan diri ini suci itu tertutup dengan sendirinya. Dan pintu merasa diri lebih baik, lebih hebat dari orang lain dan orang lain itu rendah, itu otomatis tertutup dengan sendirinya. Karena tabiat manusia, kalau sedang cemas tentang dirinya, dia akan teralihkan untuk memikirkan orang lain yang jelek-jelek. Karena dia fokus sama dirinya. Gitu. Ada orang datang ke dokter untuk mendengar hasil biopsi. Kata dokternya, mohon maaf mas, kanker paru stadium terminal. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia mendengar vonis itu, salah satu rasa yang timbul dalam hatinya apa? Kecemasan tentang nasib dirinya. Ya enggak? Ketika dia merasa kecemasan terhadap nasib dirinya, masih sempat nggak dia ngerendahin orang ketika keluar dari kamar pak dokter tersebut? Enggak. Dia udah nggak mikirin yang lain secara negatif. Dia hanya mikirkan gimana nasib saya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya, ada banyak di antara kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah antara khauf dan roja, harap cemas. Pertanyaannya, apakah konsep harap cemas ini hanya sebuah teori yang hanya ada di kajian, atau bisa masuk ke lubuk hati kita dan mengkristal sehingga menjadi sebuah karakter? Sehingga yang lahir adalah adab yang mulia. Karena kita akan fokus ke sana terlebih dahulu. Makanya kan kata Al-Hasan tentang kemunafikan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa cemas terhadap kemunafikan dan riya kecuali orang beriman. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan dan riya kecuali orang munafik. Jadi ciri-ciri orang beriman adalah khawatir dirinya munafik. Dan ciri-ciri orang munafik aman dan tidak khawatir dirinya munafik. Gitu. Jadi orang yang merasa munafik, nggak mungkin lah, masa muka kayak gue munafik. Itu ciri-ciri orang munafik justru kata para ulama. Dan sebaliknya,
Apabila kita kayaknya aku munafik deh, itu ciri-ciri orang beriman. Makanya kan ketika Hanzalah mengatakan Hanzalah telah munafik, justru disitulah dalam memahami hadis itu secara utuh ya, disitulah keimanan yang terpancar. Lalu ketika Abu Bakar juga merasa demikian, disitulah Abu Bakar menunjukkan kelasnya. Jadi makanya para ulama ketika membaca, dalam beberapa riwayat para ulama ketika membaca pertanyaan sepertinya saya sudah jadi orang munafik nih, atau saya merasa saya sudah melakukan kemunafikan dan seterusnya, ulama mengatakan insya Allah Anda bukan orang munafik. Loh, kok bisa tahu? Bukan memastikan, tapi ciri-cirinya. Orang munafik tidak akan bertanya dengan gaya bahasa seperti itu. Orang munafik itu ngangkat diri, merasa diri suci, nggak pernah bersalah, dan seterusnya. Adapun orang-orang beriman itu tidak. Orang beriman itu merasa diri rendah, tapi bukan rendah diri, bukan minder. Nggak minder orang beriman itu. Nggak minder. Kerendahannya itu positif. Nah ini yang harus kita tanamkan hadirin sekalian. Gak ada alasan kita meremehkan orang. Karena untuk meremehkan atau merendahkan atau menganggap orang lebih rendah daripada kita, kita butuh data, dan data itu tidak ada. Karena data itu adalah kualitas hati kita dan hati orang tersebut. Siapa yang bisa punya data itu? Tapi kenapa ada vonis bersalah? Vonis bersalah ada, tapi bukan berarti meremehkan. Dan bukan berarti orang yang bersalah itu lebih rendah daripada kita. Itu poin. Gak serta-merta. Gak serta-merta. Dan ada banyak kemungkinan kata para ulama. Ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Di antaranya kata sebagian ulama, mungkin sekali lagi ilmu kita lebih banyak daripada orang tersebut. Orang tersebut baru ngaji atau baru hijrah. Tapi siapa yang bisa memastikan, atau bukan siapa ya, tapi apakah yang ilmunya lebih banyak ketika berbicara tentang presentase pengamalan tetap unggul dibanding yang lain? Bisa jadi ilmu kita lebih banyak, tapi secara pengamalan terhadap ilmu kita jauh di bawah. Bisa jadi saudara kita baru ngaji beberapa tahun lalu, tapi begitu dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Jadi bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Bukan dari sisi ilmu secara maklumat, tapi secara ilmu nafi. Karena ilmu nafi adalah menggabungkan antara ilmu dan amal. Bisa jadi ilmu kita lebih banyak dan pengamalan kita lebih banyak. Apakah kita bisa mengklaim dia lebih rendah? Nggak bisa. Karena kita nggak bisa memastikan kualitas ibadah kita dan kualitas ibadah dia. Bisa jadi ilmu kita lebih banyak, sholat sunnah kita lebih banyak, dan ilmu teman kita lebih sedikit, dan pengamalan sholat sunnahnya lebih sedikit. Tapi keikhlasan dia lebih tinggi daripada keikhlasan kita. Kekhusyuan dia lebih tinggi daripada kekhusyuan kita. Amalan hatinya lebih baik daripada amalan kita. Sehingga dia lebih tinggi daripada kita. Siapa yang bisa jamin itu? Siapa yang bisa jamin itu? Jadi walaupun secara kasat mata ilmunya banyak, bahasa Arabnya cas-cis-cus, temannya cuma bisa assalamualaikum,
hanya bisa syukron, antum, fi amanillah. Belum tentu. Kan banyak kita tuh kalau doa semuanya fi amanillah gitu. Mau berdoa fi amanillah. Ya nggak apa-apa juga, tapi sekali lagi hadirin Allah muliakan, belum tentu kita yang hafal doa banyak gitu, komplit lebih baik daripada dia. Bisa jadi dia doanya hafal sedikit-sedikit tapi khusyuk. Kita enggak. Betul kita baca zikir pagi petang full. Tapi siapa yang khusyuk baca itu? Siapa yang meresapi ketika membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Teman kita hafalan doa zikir pagi petang sedikit, tapi kalau baca bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata, nangis dia. Kita banyak hafalannya, tapi kalau baca tuh cepat. Ya ayo kami rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila amsayna masallallahu kan beda. Mungkin semuanya kita baca tapi gak ada yang diresapi. Teman kita cuma satu karena baru belajar, tapi baca itu nangis. Siapa yang bisa mengklaim lebih baik dan dia lebih rendah daripada kita? Gak bisa. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi fala tuzaku anfusakum. Bahkan kalau kita bicara kemungkinan, anggap saja hari ini kita di sisi Allah lebih bertakwa daripada teman kita hari ini. Tapi siapa yang jamin begitu wafat kita lebih bertakwa daripada dia? Anggap saja. Oke, hari ini kita paling bertakwa lah. Gitu. Jadi walaupun kita ketika kita udah sampaikan beberapa kemungkinan, tetap aja nih orang ngebantah. Tapi nggak bisa gitu ya akhi gitu. Saya kan udah ini. Oke, anggap aja Anda lebih bertakwa daripada orang tersebut. Tapi kan itu hari ini. Esok kan siapa yang jamin? Lusa siapa yang jamin? Dan seterusnya. Jangan pernah meremehkan. Atau bahkan jangan meremehkan. Mengklaim lebih baik aja susah. Itu hal yang perlu kita camkan. Sebagian ulama membandingkan antara dua nama besar yang sama-sama spesial, sama-sama luar biasa, tapi jelas yang satu lebih tinggi kedudukannya dibanding yang lain. Di antara ulama memberikan contoh antara Umar bin Khattab dan Bilal bin Rabah. Kalau kita lihat, hadirin Allah muliakan, dua-duanya ahli takwa jelas, sahabat Nabi SAW. Saya ingin tanya, mana yang lebih dulu masuk Islam, Bilal atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bilal bin Rabah. Berarti ketika Bilal sudah beriman dan bertakwa di hari-hari pertama beliau masuk Islam, Umar itu radhiyallahu pada saat itu masih dalam kondisi apa? Kafir. Jelas Bilal di atas. Lalu setelah itu Umar masuk Islam. Tapi pertanyaannya, ketika Bilal wafat dengan husnul khotimah dan Umar bin Khattab wafat dengan husnul khotimah radhiyallahu anhu, pada saat mereka mencapai garis finish kehidupan mereka, siapa yang lebih bertakwa? Bilal atau Umar? Umar jelas, Umar ranking 2. Hanya kalah secara kualitas dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Jadi bisa jadi hari ini kita udah ngaji nih hadirin, dan teman kita masih gak jelas gitu loh. Masih pergi ke sana, ke situ, dan seterusnya. Kita malam minggu baca qala Allah dan qala Rasul, dia mungkin masih mabok, masih segala macam. Tapi hari ini, tahun depan, peta bisa berubah. Tahun depan bisa berubah.
Dan ketika wafat, bisa jadi orang itu jauh lebih takwa daripada kita. Jadi siapa yang bisa jamin? Gak bisa. Jadi meremehkan orang itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dilakukan. Karena untuk meremehkan atau menganggap orang itu rendah, butuh data. Dan data itu tidak ada. Artinya nggak ada pada kita. Data itu ada pada Allah dan Allah nggak buka ke kita. Itu poin. Makanya zolim orang yang kalau kita melakukan hal tersebut. Karena data itu nggak ada. Dan yang terjadi bisa jadi kita meremehkan dan merendahkan orang yang sejatinya di atas kita. Di atas kita. Dan itulah makna surat Al-Hujurat ayat 11. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah sebagian kaum meremehkan, merendahkan sebagian yang lain. Karena bisa jadi objek tersebut lebih baik daripada subjek yang meremehkan. Dan itu kenyataan. Di mayoritas kasus kata para ulama, bahwa ketika seorang meremehkan saudaranya, maka saudaranya lebih mulia daripada dia. Dan itu sebuah hal yang sangat tragis dan menyedihkan. Itu loh. Itu hadirin. Bayangkan, pernah nggak hadirin sekalian nilai fisika 4,5 lalu meremehkan teman yang fisikanya 9,5. Oh, itu bahaya. Gitu. Diremehkan tuh teman. Padahal dia lebih baik daripada kita. Itu kan nggak masuk akal hadirin. Waktu sholat sudah masuk, kita sholat maghrib dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ayat ini dibawakan oleh ulama kita untuk menunjukkan bahwa semua tolak ukur untuk menilai manusia yang bisa ditakar, bisa dinilai, itu tidak berlaku untuk menunjukkan orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah puncak atau itulah inti dari penilaian. Bagaimana mulia di hadapan pencipta kita dan mulia di hadapan yang memiliki alam semesta, surga dan neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjadikan takwa sebagai satu-satunya tolak ukur dan bahan penilaian untuk menunjukkan kemuliaan seseorang. Dan data itu tidak ada pada kita. Adapun data yang ada pada kita itu nggak bisa dijadikan bahan penilaian. Itu poinnya. Data yang ada pada kita itu seperti apa sih? Kekayaan, gitu ya. Kalau parameter kekayaan bisa kita dengan ada akan lebih mudah gitu. Bisa dicek. Ini kayaknya berapa, ini kekayaannya berapa. Terus apa lagi? Kecerdasan bisa dicek.
Lalu apalagi hadirin? Kekuasaan bisa dicek. Power atau strata sosial bisa dicek. Datanya ada gitu loh. Popularitas, fame bisa dicek, datanya ada. Si A followersnya berapa, si B followersnya berapa, bisa dicek. Terus apa lagi yang bisa dicek? Muka bisa dicek kah? Bisa dicek. Muka bisa dicek. Status yang nikah, yang jomblo bisa dicek. Nah, semua yang bisa dicek itu nggak berlaku, gitu. Yang berlaku hanya ketakwaan, dan ketakwaan tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Bahkan memastikan ketakwaan diri sendiri sebelum orang lain saja nggak bisa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri Anda suci dan merekomendasikan diri Anda sendiri. Bahkan kita tahu bagaimana ciri-ciri orang beriman adalah setelah beramal soleh, khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah orang beriman itu beramal soleh, justru yang hadir adalah rasa khawatir. Walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah. Dalam surat apa? Al-Mu'minat berapa? Ayat berapa? Loh, kok menunduk? Mana? Ayat minum, ayat lupa. Betul. Ayat Mu'min ayat 60. Ya, giliran benar habis hadiahnya. Gak lucu banget ya, kayaknya gak ada dalam perhelatan manapun yang benar hadiahnya habis. Gak ada kok. Ada. Jazakallahu khair. Al-Mu'min 60 walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang setelah melakukan amal soleh, hati mereka takut. Kenapa? Karena mereka yakin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW mentafsirkan ayat ini di hadapan istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Aisyah berpikir bahwa ayat ini atau Allah dalam ayat ini Subhanahu wa Ta'ala sedang membahas orang-orang yang bermaksiat lalu takut. Lalu Nabi SAW mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan orang-orang yang bermaksiat wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang sholat, orang puasa, orang-orang yang beribadah. Lalu setelah selesai beribadah, wa yakhafuna alla yataqabbala minhum, mereka takut amal mereka tidak diterima. Lalu bagaimana mereka memastikan kesolehan pribadi? Sedangkan salah satu sifat orang bertakwa setelah mengerjakan amal soleh, takut. Dan walaupun bukan hanya takut, tapi ada unsur takut. Karena kita tahu bahwa unsur takut ini akan bertemu dengan unsur harap dan akan bersinergi dengan unsur cinta. Dan itulah 3 rukun ibadah yang dijelaskan para ulama. Oleh karena itu, sekali lagi, semua tolak ukur ahli dunia itu nggak berlaku. Semua tolak ukur yang ada datanya, kekayaan, ketampanan, kecantikan, fisik, lalu popularitas, lalu wawasan, kecerdasan, kejeniusan, hafalan, power, tidak menjadi patokan di sisi Allah. Yang menjadi patokan di sisi Allah adalah ketakwaan. Dan disitulah inti dari kondisinya. Sehingga tidak bisa dipastikan. Makanya masih ingat ketika seorang wanita dirajam karena mengakui perbuatan zinanya. Lalu ketika salah satu sahabat terkena darah wanita tersebut, lalu mencela wanita itu, Nabi SAW membela. Bayangkan, wanita ini dibela sama Nabi SAW. Padahal habis melakukan dosa besar, zina. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa kata Nabi SAW? Jangan cela wanita ini. Wattabat. Wanita ini telah bertaubat.
lawuzzi'at ala sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Kalau taubatnya dibagi-bagikan ke 70 orang Madinah, ke 70 sahabat yang tinggal di Madinah, maka akan mengcover 70 tersebut. Allahu Akbar. Bayangkan taubat wanita yang beberapa waktu yang lalu duduk di kursi pesakitan, melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar, hadirin sekalian. Tapi begitu bertobat, itu taubatnya bisa dibagikan ke 70 para sahabat yang soleh-soleh tersebut. Ini fakta. Abdullah ketika minum khamar, dan minum khamar ini bukan sekali loh, minum khamar dihukum sampai pada titik dicela oleh sebagian pihak. Ketika dicela, dibela sama Nabi SAW. Jangan celah Abdullah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan, artinya kalau sebagian pihak di masa Nabi SAW bisa salah mencela orang, apalagi kita. Dan ini kan menunjukkan belum tentu orang yang secara clear melakukan maksiat, dia tidak punya unsur ketakwaan. Bukan berarti orang yang jelas-jelas depan mata kita melakukan perbuatan dosa besar, dia tidak punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan pelajaran besar bagi kita. Bagaimana Nabi SAW membela. Ketika Hatib melakukan kesalahan fatal, membocorkan perjalanan Nabi SAW ke kota Mekah, itu Umar bin Khattab langsung bertindak dan mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya mengeksekusi. Kata Nabi SAW, tidak ya Umar. Karena beliau Hatib ahli Badar, beliau ikut perang Badar. Dan bagi ahli Badar, Allah telah memberikan sebuah statement, ya malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian inginkan, terserah. Karena dosa-dosa kalian telah aku maafkan, kata Allah. Allahu Akbar. Itu kesalahan fatal loh. Itu membocorkan rahasia. Yang kalau the worst case skenario-nya, kalau itu rahasia bocor, itu nyawa Rasulullah SAW. Itu tindakan yang menyerupai pengkhianatan. Walaupun Hatib nggak ada maksud ke arah sana, tapi perbuatannya mirip dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Makanya Umar langsung bereaksi, oh ini nggak benar. Tapi Nabi SAW membela. Dan membelanya Nabi SAW bukan kesian atau ini. Lihat 3 kasus yang tadi kita bawakan. Nabi SAW membela bukan hanya karena masalah iba. Kita suka membela orang yang ini kesian, dia kan udah ini. Tidak. Tapi 3 kasus di atas. Ketika Nabi SAW membela mereka, itu Nabi SAW membela karena punya ketakwaan di dalam hati, punya iman, bahkan punya cinta kepada Allah SWT. Tidak ada satupun orang munafik yang ikut perang Badar, nggak ada. Semua orang beriman, semua orang bertakwa. Ahlul Badar orang bertakwa. Ini pelajaran bagi kita, ini angle bagi kita untuk hati-hati dalam masalah ini. Jadi sekali lagi, itu contoh-contoh di dalam sejarah Nabi kita SAW yang menunjukkan bahwa orang yang benar-benar di depan mata kita melakukan perbuatan yang keliru, salah, berdosa, bahkan dosa besar, bisa jadi orang ini punya iman yang menyelamatkan dia dari azab Allah SWT dan yang membuat posisi dia pun kuat. Bayangkan, itu tobat kalau dibagikan ke 70 orang Madinah, tercover 70. Sedangkan satu tobat saja susahnya minta ampun. Kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, betapa mudahnya tobat dengan lisan dan betapa sulitnya tobat dengan hati dan sejati. Itu kata Ibnu Qayyim. Kalau cuma astagfirullah gampang, kata Ibnu Qayyim. Tapi tobat-tobat sejati, itu susahnya minta ampun. Dan wanita berzina, ini berzina beliau, radhiyallahu anhu, itu bukan hanya berhasil melakukan pencapaian tobat, tapi tobat di level 70 sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ini kan sebuah hal yang hendaknya kita renungkan.
Ini memberikan kita sebuah kedewasaan dalam menilai dan kebijaksanaan dalam berpikir, dan bagaimana kita harus menilai sesuatu 360 derajat, 360 degrees, karena sekali lagi ini bukan hanya dari satu angle atau dua angle, Anda harus melihat keseluruhannya. Dan manusia unik, hadir sekalian. Ini menunjukkan manusia tuh nggak bisa nggak bisa pakai lawazim. Kalau ini maka itu, kalau ini maka itu, belum tentu juga. Kompleks. Dan di dalam diri kita ada peperangan antara hak dan batil. Ada unsur ketakwaan dan unsur kemaksiatan, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu yang perlu kita tahu. Nah, kalau sampai pada titik orang melakukan kemaksiatan saja, itu tidak bisa kita pastikan kita lebih baik daripada dia. Itu jelas maksiat kepada Allah loh. Lalu bagaimana kalau parameternya uang? Kalau parameternya kekuasaan? Kalau parameternya popularitas? Kalau parameternya status sosial? Kalau parameternya fisik? Atau keutuhan tubuh antara yang sempurna dengan yang tidak sempurna? Atau ketampanan atau kecantikan? Itu jelas-jelas bukan parameter. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, bahwa penuntut ilmu dididik dari awal proses perjalanan mereka, dari awal proses belajar mereka, dari awal mereka duduk di majelis ilmu. Mereka diajarkan untuk mengagungkan Allah dan respect kepada manusia, dan tidak merendahkan, tidak meremehkan, tidak menganggap diri mereka suci, memastikan diri mereka suci dan menjatuhkan orang lain. Tidak. Karena penuntut ilmu sejati paham benar bahwa data itu tidak ada pada mereka, tidak ada. Itu hanya Allah yang tahu. Wa a'lamu bimani taqwa. Allah yang maha mengetahui siapa yang bertakwa. Data itu nggak ada. Yang paling mengetahui itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di kita. Bukan di kita. Bahkan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan di masa pemerintahannya itu nggak tahu siapa saja orang-orang munafik, dan harus ngecek Hudzaifah bin Yaman, karena yang dikasih tahu Nabi SAW hanya Hudzaifah bin Yaman. Kalau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala mensolati salat jenazah, maka Umar solati. Kalau Hudzaifah tidak mensolati padahal tidak ada udzur, Umar nggak berani mensolati. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa begitulah para ulama kita dan para penuntut-penuntut ilmu dari dulu sampai sekarang itu bersikap. Makanya ilmu itu sangat indah, dan kita punya amanat untuk menjaga kultur mulia dunia ilmu tersebut. Sehingga berkelas hadirin sekalian. Dan semakin belajar semakin merendah. Semakin belajar semakin tawadu. Semakin belajar semakin menghormati orang, respect kepada orang. Dan cerdas dalam melihat angle. Walaupun orang itu salah. Cerdas dalam melihat angle walaupun orang itu duduk di kursi pesakitan. Dan salah-salah. Nabi SAW tidak mencari pembenaran ketika Hatib melakukan kesalahan, atau ketika Qomidiyah atau Juhainah melakukan kesalahan, atau ketika Abdullah melakukan kesalahan. Tapi Nabi SAW ingin mengajak kita ke angle yang lain. Ingat loh, mereka punya kelebihan, mereka punya ketakwaan yang membuat mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang perlu kita camkan. Yang itu yang harus kita renungkan. Jadi marilah kita bersikap demikian. Dan ini PR besar bagi kita. PR besar bagi kita semua, dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita buka sesi tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz dan semua jamaah di sini, melapangkan dada dan memberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan bertanya. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf di luar tema, bolehkah kita menghubungkan ketidakstabilan emosi atau fisik kita dengan takdir Allah? Misal mungkin karena masih terlalu sensitif atau suka sakit sehingga Allah belum mentakdirkan saya untuk hamil dan punya anak. Apakah ini masuk ke dalam suudzon kepada Allah? Saya overthinking sekali mengenai ini. Ustadz tolong doakan saya dan perempuan lain pejuang garis 2 untuk terus sabar dalam penantian dan yakin apapun takdirnya pasti yang terbaik. Jazakallahu khairan. Pejuang garis 2. Ya, jazakallahu khairan pertanyaan. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Yang pertama, secara umum, ini masalah panjang tapi secara umum kita boleh beralasan dengan takdir dalam musibah, tapi tidak pada maksiat. Karena yang pertama kali beralasan dengan takdir pada maksiat adalah iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam. Adapun musibah, Nabi kita SAW bersabda bahwa ista'in billah wa la ta'jiz. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, kata Nabi SAW. Fa in asabaka amrun, dan apabila Anda tertimpa sesuatu, kata musibah, sakit atau fisik dan seterusnya, faqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, Allah telah takdirkan, dan apa yang Allah inginkan maka itu yang terjadi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, jelas-jelas. Bahkan itu disunahkan untuk diucapkan. Kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, yang tidak kita harapkan, maka salah satu zikirnya adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, dan apa yang Allah inginkan itu yang terjadi. Wala taqul law anni fa'altu kadza wa lakana kadza. Dan jangan Anda mengatakan kalau aku melakukan ini pasti kejadiannya beda. Kalau aku nggak melakukan itu pasti akan lebih baik. Tidak. Karena kata Nabi SAW, fa inna law, karena sesungguhnya law, andai saja itu law tuftahu fa inna law, karena andai saja tuftahu amala syaitan. Itu buka lapangan pekerjaan buat syaitan. Ya kan? Syaitan nggak dikasih lapangan pekerjaan aja ngerjain kita, hadirin. Ini gimana kalau kita buka lapangan pekerjaan buat syaitan? Ya selesai kita, hadirin. Makanya jadi overthinking, jadi dihabisin sama syaitan. Syaitan hadirin bilang nggak ada kerjaan di sini, tetap datang dia, dan tetap ada kerjaan di diri kita. Apalagi tuftahu amalu syaitan, apalagi pintu pekerjaan dibuka sama kita. Jadi jangan bilang andai saja. Oh, itu kalau andai saja nanti bisa gila orang. Beneran dimainkan sama syaitan. Maka tutup pintu itu. Katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan. Anda mau coba kayak gak akan bisa. Makanya kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan inna ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Apapun yang Allah takdirkan gak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan yang meleset gak akan menimpa kita. Gak akan menimpa kita. Jadi justru ucapkan qaddarallahu ma syaa fa'al ketika kita terima musibah atau fisik kita seperti ini, atau kita masih garis satu, ucap qaddarallahu ma syaa fa'al. Itu sunnah Rasulullah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi setiap pasangan, khususnya ibu-ibu atau para wanita yang berjuang untuk punya anak, hal yang positif. Tapi sekali lagi yakinlah bahwa yang paling tahu yang terbaik untuk kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang paling tahu yang terbaik buat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi bagi kita yang memperjuangkan anak, jangan pernah lupa juga hakikat anak. Selain anak adalah kenikmatan, anak adalah anugerah, tapi di waktu yang sama anak adalah amanat dan anak adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah ujian, dan ujian anak gak mudah. Jadi Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan terlalu berkecil hati. Dan sebagian wanita-wanita terbaik nggak punya anak. Aisyah radhiyallahu anha nggak punya anak. Aisyah radhiyallahu anha itu kurang spesial apa beliau? Kurang hebat apa? Kurang bertakwa apa? Kurang banyak apa amalannya? Salah satu misalnya kiat
salah satu ikhtiar punya anak misalnya memperbanyak sedekah. Kurang banyak apa Aisyah bersedekah? Kurang banyak apa? Aisyah tuh radhiyallahu anha itu bisa dapat rizki, sekali dapat itu miliaran dan semua dibagi-bagikan. Sampai lupa beli daging buat buka puasa hari itu. Jadi hari itu juga habis itu uang. Miliaran, miliaran. Bukan 100, 200 juta, miliaran. Langsung dibagi-bagikan. Saking semangatnya bagiin. Sampai lupa buat beli keperluan sendiri. Sampai orang rumahnya bilang, kenapa nggak disisakan untuk beli daging buat buka puasa? Oh kita nggak punya daging ya? Nggak punya. Ya udah habis. Simpel aja gitu. Oh ya kenapa nggak bilang? Sedih. Nggak bilang gitu. Biasa aja. Artinya kurang wali apa Aisyah radhiyallahu anha, tapi tetap nggak punya anak. Makanya ini juga nggak bisa dipastikan. Ini pasti karena kurang sedekah, kurang qiyamul lail. Aisyah kurang qiyamul lail apa? Gitu. Aisyah kurang maksimal apa? Radhiyallahu taala anha, ahli ibadah dan jago. Dan beliau jago kedokteran loh. Dan nggak punya anak. Beliau jago dalam dunia kedokteran. Salah satu yang terbaik di zaman sahabat, di era Nabi SAW dalam masa kedokteran itu Aisyah radhiyallahu anha, tapi nggak punya anak. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan berkecil hati dan kita nggak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala. Dan bagi yang belum punya anak harus berpikir plan B selain beriman dan meyakini bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan pasif. Dan tidak pasif itu bukan hanya sebatas ikhtiar dan program. Program silahkan tapi cari yang halal. Tapi di sisi lain cari plan yang berikut, cari plan B. Dan di antara plan B adalah anak ilmu. Anak ilmu itu penting. Karena kita tahu bahwa orang tua itu ada dua, orang tua jasad dan orang tua ruh. Orang tua jasad adalah atau orang tua kandung, orang tua sedarah dan seterusnya. Dan orang tua ruh adalah dunia ilmu. Lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah. Lihat bagaimana Syekhul Islam rahimahullah. Tak punya anak. Secara darah daging, tapi punya jutaan anak ilmu yang sampai sekarang masih mendoakan mereka. Jutaan anak ilmu yang mendoakan Imam Nawawi rahimahullah, mendoakan Syekhul Islam rahimahullah, dan memperjuangkan dan nggak terima kalau sosok-sosok itu dijelek-jelekan orang. Gitu. Dibela, dihormati, dimuliakan, didoakan, karya legasinya dijaga. Ada banyak anak itu ngancurin legasi orang tuanya. Orang tuanya udah bangun legasi capek-capek, perusahaan dibangkrutkan oleh siapa? Anak-anaknya. Tapi lihat nama-nama besar itu. Anak-anaknya setia sampai hari ini, setia, berabad-abad setia. Luar biasa. Kalau kita tanya sama kita, siapa di antara kita yang bisa menilai sesetia apa kita sama buyut kita? Tapi sebelum itu, tahu nama buyut kita nggak? Ya nama buyut saya nggak tahu, apalagi itu tadi. Gimana tahu values-nya, prinsipnya, terus konsepnya? Nggak tahu kita. Kita nggak tahu nih kita setia apa nggak sama kakek-kakek kita di atas. Tapi nama-nama besar di dunia ilmu itu sampai detik ini jutaan anak-anak ilmu dan keturunan ilmu mereka setia dengan konsep mereka. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Oh berarti saya harus jadi ulama? Enggak juga gitu loh. Ya kalau bisa bagus, tapi kayaknya nggak ada harapan ya. Saya bicara tentang diri saya ya. Jadi ulama tuh berat tadi. Artinya yang benar-benar ulama ya syaratnya tuh itu ketatnya minta ampun. Nggak harus tidak harus ke sana, tapi sekali lagi kita harus bangunlah dunia ilmu gitu loh. Masuklah ke dunia ilmu, lalu selami dunia ilmu, lalu
nanti pintu akan kebuka. Terlalu panjang kalau kita bicara di sini, namun suatu saat kita bisa nyampaikan. Tapi sekali lagi dunia ilmu sangat menarik gitu loh, untuk dijadikan legacy buat kita kalau kita wafat nanti. Itu hal yang penting dalam masalah ini. Allah telah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memperingatkan suami untuk tidak melihat hal-hal yang haram tanpa membuatnya marah? Suami ketahuan memfollow banyak perempuan yang tidak menutup aurat. Kebetulan suami saya insya Allah setiap Sabtu selalu rutin datang kajian. Saya sedang hamil 8 bulan, suami bilang tidak cinta dan tidak tertarik lagi karena saya mulai gemuk. Mohon sabar. Tenang, sabar. Kok jadi terbelah kita hadirin? Mohon nasihat saya bagaimana menjadi istri yang sabar dan tetap baik kepada suami, dan mohon pula nasihati suami saya sebagaimana peran dan tugas ia menjadi suami dan calon orang tua. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga penanya dan suaminya senantiasa dijaga oleh Allah dan kita semua. Yang pertama Yang pertama, tolong siapapun suami wanita ini jangan marah ya. Jangan pas pulang dimarahin karena cukup spesifik loh. Hamil 8 bulan. Suami tidak cinta dan tidak tertarik lagi karena saya mulai gemuk dan bla bla. Ini suaminya tahu lagi dibicarakan. Ya Allah. Yang pertama, sekali lagi khususnya buat ibu-ibu ya, buat istri, niatnya kita sadari baik, tapi menggunakan cara ini seringkali nggak efektif gitu loh. Dan itu sering banget terjadi di dunia ibu-ibu yang sudah ngaji. Mumpung suaminya datang, lalu kasih pertanyaan tentang suaminya biar suaminya dengar gitu loh. Dan itu saya mau tanya para suami ya, efektif apa enggak? Enggak efektif, ya. Coba yang bilang efektif berapa orang? Siapa yang bilang? Coba yang bilang efektif angkat tangan coba. Hah? Gak ada yang angkat tangan loh. Yang angkat tangan ada tuh, siapa sih itu? Coba. Itu pakai baju hitam kuning lagi jalan. Itu yang bilang, tadi angkat tangan. Kamu siapa namanya? Yang lagi jalan itu loh. Hah? Itu satu-satunya yang angkat tangan beliau itu tadi. Coba tanya, udah berapa tahun menikah? Nggak, jadi kalau bagi ibu-ibu yang nggak dengar, itu tadi ada anak kecil jalan. Satu dari sekian ini nih, para suami-suami, yang angkat tangan cuma beliau aja. Itu menunjukkan nggak efektif. With all due respect ya, tanpa mengurangi rasa hormat, dan kita tahu niat istri kita ini baik-baik, tapi terus terang nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena di dalam diri laki-laki ada sifat kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah berfirman, laki-laki itu pemimpin. Kenapa pemimpin? Ada dua faktor. Faktor pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sifat kepemimpinan Allah masukkan ke dalam diri laki-laki lebih dibanding wanita. Yang kedua karena faktor nafkah. Nah, mengkomunikasikan pesan kepada pemimpin itu ada aturan mainnya, ada seninya. Dan salah satu cara yang tidak efektif adalah mengangkat PR pemimpin ke khalayak ramai gitu loh. Itu enggak efektif sama sekali. Walaupun namanya enggak disebutkan, tapi kan spesifik nih. Gitu, makanya bagi suami sabar gitu. Niat istri kita tuh baik.
Dan istri kita lagi hamil 8 bulan, hormon lagi nggak stabil gitu loh. Jadi sekali lagi, tolong bagi ibu-ibu hindari cara-cara semua, karena itu common banget atau sering banget kita lempar pelan di kajian, lalu kirim video pendek buat suami, terus artikel tentang suami dan seterusnya, lalu kata ustadz, lalu suaminya bingung, ini lakinya siapa sih, ustadznya atau saya? Jadi akhirnya, loh laki-laki pola pikirnya begitu nggak? Iya begitu, itu aja. Nggak bisa, harus pakai bahasa yang jauh lebih efektif gitu loh. Kamin muridinil khairin lan yusibah. Kata para ulama, betapa banyak orang yang ingin kebaikan gagal mendapatkannya karena caranya salah. Cara itu penting, makanya kan konsep diterimanya amal apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Atau bahasa yang lebih simpel, ikhlas dan benar. Karena kalau caranya salah, nggak efektif. Nggak efektif. Jadi pakai cara yang lebih baik lagi. Terus yang adapun untuk suami termasuk saya dan kita semua, mari kita jaga lisan kita ke istri kita, sebagaimana istri juga harus jaga penampilannya di hadapan suami. Dan menjaga penampilan itu nggak harus kilogram tertentu loh, gitu loh. Nggak harus, karena ada laki-laki justru suka yang tipe laki-laki kan beda-beda. Ada yang sukanya wanita yang kalau pakai baju size XS misalnya. Tapi ada yang suka dengan wanita kalau pakai baju size-nya XL gitu loh. Ngerti gak sih? Loh enggak, saya lagi cari kosakata yang paling halus gitu loh. Kayaknya size bisa mewakili, benar gak sih? Kalau belum bisa saya mohon maaf ya, saya nggak jago bicara. Tapi intinya gitulah. Ada yang pokoknya kalau pakai baju size-nya S tuh pokoknya itu tuntutan suaminya itu. Tapi ada suami yang enggak. Saya tahu ada salah satu teman dekat itu, beliau wanti-wanti istrinya tuh untuk tetap size bajunya tuh XL. Dia nggak mau turun ke L apalagi ke M. Dia nggak suka gitu loh. Nah, tipe laki-laki tuh beda-beda. Jadi ini kita nggak bicara kesehatan ya. Kita nggak bicara kesehatan, kita nggak bicara overweight, kita nggak bicara yang lain. Itu bidangnya lain dan para dokter lah mohon jelaskan. Tapi poinnya adalah bahwa tolong jaga penampilan, tolong jaga tubuh dan seterusnya. Tapi juga nggak bisa disalahkan, karena hamil 8 bulan, gimana coba nuntut wanita ini tapi lagi hamil 8 bulan kan nggak ini juga ya. Tapi saya rasa masalah ini biasanya lebih kompleks daripada yang disampaikan. Cuman poinnya adalah tolong wanita jaga penampilan, karena kan salah satu wanita soleh antasuru idza nadhara ilaiha. Kalau dilihat suami itu senang, nah itu. Kalau dilihat suami itu senang. Nah gimana caranya untuk itu? Dengan cara yang halal. Bagi laki-laki tolong jaga lisan. Apalagi wanita-wanita itu sosok yang sangat punya kepekaan dengan indera pendengaran gitu loh. Benar gak sih? Benar gak ibu-ibu? Betul kan? Iya, benar. Makanya kita harus ngerti perempuan tuh punya kepekaan yang sangat kuat dengan indera pendengarannya. Jadi tolong jaga lisan, tolong jaga kata-kata kita. Dan sekali lagi, bahkan Nabi SAW membolehkan untuk tidak menyampaikan fakta kok dalam masalah ini gitu loh. Kata Nabi SAW, bohongnya suami ke istri untuk menambah rasa cinta. Untuk menambah rasa cinta. Bukan bohongnya suami ke istri main belakang ya, bukan. Tapi bohongnya suami ke istri untuk menambah rasa cinta. Seperti itu tadi, dari hari ke hari kamu tuh semakin cantik aja gitu. Semakin awet muda aja. Itu disampaikan ketika istrinya usia 97 tahun. Dari hari ke hari, kira-kira benar apa enggak? Ya Bapak jamaah yang menilai lah ya.
Jadi istrinya udah 97 tahun, kamu tuh dari hari ke hari tambah cantik, tambah awet muda aja. Kan kita jadi agak bingung ya. Tapi itu boleh, nggak ada masalah. Dan istri kalau dibilang begitu, senang apa enggak? Senang nggak sih? Senang nggak ibu? Senang. Senang, padahal mereka tahu itu bukan fakta. Ya benar. Dan nggak ada istri langsung bawa hadis Nabi. Innal kadhiba yahdilal fujur wa innal fujur yahdilan nar. Suamiku bertakwalah kepada Allah, kebohongan bawa kepada kefasikan, kefasikan bawa ke neraka. Nggak akan bilang begitu, senang. Dan itu boleh. Itu boleh. Itu dibolehkan Nabi kita SAW. Jadi tidak semua fakta itu disampaikan gitu loh. Nggak semua fakta itu disampaikan. Apalagi istri kita lagi hamil, terus juga tubuhnya itu sangat tidak bisa dipisahkan dengan kondisi yang lagi hamil. Dia harus makan bagus, dia harus ekstra dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seterusnya. Ya kita harus dukung lah gitu. Kita harus dukung dan kita harus support beliau dan memfollow ini bukan solusi. Itu yang perlu kita camkan, bukan solusi. Tapi jangan merasa terpuruk lalu putusan merasa ini. Tinggal istighfar, taubat, tutup, lalu buka lembaran baru lah. Apalagi istri kita punya udah hamil 8 bulan dan insya Allah nggak sampai 2 bulan lagi kita akan menjadi seorang ayah. Atau kalau ini anak kedua, anak ketiga, berarti tanggung jawab kita akan semakin besar. Aduh, jadi ayah tuh beratnya minta ampun hadirin. Dan harus benar-benar kita takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, sangat-sangat beda, sangat-sangat kompleks gitu. Tanggung jawabnya berat. Kita harus mempertanggungjawabkan. Kan kita akan ditanya oleh Allah tentang anak tersebut. Jadi kalau kita ingin berhasil jadi ayah, inilah momen kita berubah dan mungkin ini cara Allah dan insya Allah ini cara Allah SWT untuk membuat kita lebih baik lagi. Jadi saya harap pulang dari sini jangan ribut antara suami istri, tapi justru konsolidasi karena waktu tinggal 1 bulan 2 minggu more or less kurang lebih. Jadi tolong dijaga dan saling kasih udzur, saling memaafkan dan apa yang dilakukan sama sekali bukan solusi, justru memperparah kondisi, justru memperkeruh kondisi. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu jadikanlah ini momentum untuk memasuki bulan terakhir kehamilan, lalu pekan-pekan terakhir harus lebih solid, harus lebih harus lebih bonding lagi. Dan ini momentum ya, momentum kelahiran itu momentum bagi suami istri untuk konsolidasi internal dan merasakan benar-benar kita satu tim dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kalau terdistract dengan hal-hal seperti ini. Dan khususnya bagi suami, bagi laki-laki, hendaknya ini momentum suami bangun narasi loh. Karena ini pekan-pekan terakhir menuju kelahiran. Jadi penting sekali membangun narasi dan pentingnya panglima keluarga itu turun ke medan tempur pada kali ini dan memimpin istrinya menghadapi saat-saat yang berat dan saat-saat yang tidak mudah dan memperlukan nyawanya pada saat melahirkan. Dan nanti kita akan merasakan ini salah satu momen terindah kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu keluarga yang telah berpulang? Curahkan rasa rindu tersebut melalui doa-doa baik yang kita panjatkan untuk mereka. Semoga Allah karuniakan orang tua, suami atau istri, atau anggota keluarga lainnya yang telah wafat dengan segala kebaikan akhirat. Kita pun bisa bersedekah atau berinfak atas nama mereka dengan harapan pahala tersebut sampai ke orang-orang terkasih yang kini sudah tak memiliki kesempatan beramal. Pahala jariah tersebut dapat diikhtiarkan salah satunya dengan terlibat dalam perjuangan memberantas buta huruf Al-Quran dan program keilmuan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Setiap infak yang dimanfaatkan dalam rangkaian program tersebut
Semoga membuka jalan seseorang untuk membaca kalam Allah dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Salurkan infak terbaik kita melalui